Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Relfatul Fadilah, NIM 22087064. Saya di sini akan langsung menjelaskan pemaparan tentang materi yang ketiga dari pembelajar motorik lanjutan yang akan saya paparkan melalui PPT. Baiklah, materi yang ketiga yaitu mengenai pembelajaran keterampilan gerak. Pengertian belajar keterampilan motorik atau gerak yaitu sebuah proses di mana seseorang mengembangkan seperangkat respons ke dalam suatu gerak yang terkoordinasi dan terpadu. Kemudian keterampilan motorik digunakan untuk menunjukkan setiap aktivitas otot yang diarahkan kepada suatu tujuan khusus. Belajar motorik yaitu suatu proses perubahan yang relatif permanen dalam perilaku gerak yang dihasilkan dari praktik atau pengalaman masa lalu. Kemudian belajar motorik adalah upaya untuk memperoleh keterampilan motorik, peningkatan kinerja yang dipelajari dengan latihan, pengalaman, perolehan kembali keterampilan yang sulit dilakukan atau tidak dapat dilakukan. Kajian belajar keterampilan motorik. Studi tentang belajar keterampilan motorik membedakan keterampilan dalam dua jenis, yaitu diantaranya yang pertama, keterampilan motorik continuous response, yaitu keterampilan motorik yang menghendaki gerak secara terus-menerus. Yang kedua, keterampilan motorik discrete response, yaitu keterampilan motorik dilakukan interval antara setiap respons. Contoh dari kedua jenis keterampilan ini dapat dilihat pada atlet yang bermain bola kaki. Berlari selama bermain di lapangan adalah keterampilan motorik dengan jenis continuous response, sedangkan menendang bola adalah keterampilan motorik dengan jenis discrete response. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah antara sesuatu yang relatif atau continuous response dan sesuatu yang arbitrary atau berubah-ubah, atau disebut dengan discrete response. Karakteristik belajar keterampilan motorik. Yang pertama, ada respons berurutan atau response sequences, yaitu urutan tanggapan terdiri dari stimulus untuk merespon pada setiap fungsi stimulus. Urutannya sebagai berikut, yaitu menjadi respon yang memiliki pola terstruktur dan terorganisasi. Keterampilan motorik menerkaitkan suatu respon secara berurutan dengan cenderung membentuk suatu rantai, sehingga suatu respon akan membawa respon berikutnya. Umpamanya mengenakan tali sepatu, urutan sebagai respon menjadi urutan yang memiliki pola terstruktur dan terorganisasi, misalnya dalam berenang, berlari, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada koordinasi perseptual motorik atau perceptual motoric coordination, yaitu dalam keterampilan yang melakukan koordinasi perseptual motorik. Mengkoordinasikan stimulus adalah semua gerakan dilakukan. Umpamanya dalam permainan bola voli, bila bola melambung dekat net, maka respon pemain adalah melakukan pukulan smash. Tanggapan motorik adalah cara koordinasi persepsi yang membuat keterampilan motorik untuk menerkaitkan koordinasi input persepsi. Dalam hal ini, mengkoordinasikan dengan stimulus yang akan datang semua gerakan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, pengaturan respons atau response coordination, yaitu pada tampilan ini keterampilan dilakukan dengan mengatur dan mengkoordinasikan respon dalam sebuah pola, seperti misalnya pada saat seseorang berenang.
Kita dapat membagi bentuk gerak ke dalam beberapa bentuk gerak ke dalam beberapa subgerak. Setiap gerak menerima penekanan tertentu gerakan tangan. Pernafasan gerakan kaki merupakan sebab gerak yang merupakan rantai respon yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi proses berenang. Pengukuran dan pola keterampilan motorik ini adalah dari faktor temporal atau sementara dan spesial gerak. Kemudian yang keempat, umpan balik atau feedback. Umpan balik intrinsik adalah kenyataan respon yang dihasilkan menjadi stimulus yang menyebabkan timbulnya respon subsekuen, yaitu guna cara untuk menentukan umpan balik intrinsik. Dengan kata lain, umpan balik intrinsik adalah respon yang dihasilkan rangsangan yang memiliki konsekuensi untuk tanggapan yang memicu pada fakta. Dalam kesimpulan bahwa umpan balik intrinsik adalah fitur dalam dasar belajar keterampilan motorik. Kemudian fase belajar keterampilan motorik yang pertama yaitu ada tahap kognitif atau kognitif phase. Memahami, memverbalisasikan, dan mengintelektualisasikan keterampilan tersebut dalam arti mengkonsepkan komponen-komponen tugas tersebut. Kemudian yang kedua, tahap asosiatif atau asosiatif phase. Respon yang dipelajari menjadi terintegrasi sebagai suatu rantai yang sangat efisien. Contohnya adalah melakukan pekerjaan mengetik di mana orang yang akan mengetik harus melihat pada keyboard. Kemudian yang ketiga, tahap autonomous atau autonomous phase, yaitu pada tahap ini tampilan dari keterampilan motorik lebih menjadi efisien sehingga dapat melakukan secara otomatis. Contohnya seorang tukang ketika tidak terpengaruh oleh suara radio atau suara lainnya, bahkan ia mampu mengetik sambil berbicara dengan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar keterampilan motorik yaitu ada 3 faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam proses belajar motorik seperti yang dijelaskan oleh Singer 1980, yaitu faktor proses belajar, artinya bagaimana siswa mengolah informasi sehingga terjadi otomatisasi dalam melakukan gerakan. Yang kedua, faktor-faktor personal yang meliputi ketajaman berpikir, persepsi, inteligensi, ukuran fisik, pengalaman, emosi, kapabilitas, motivasi, sikap, jenis kelamin, dan usia. Dan yang terakhir, faktor-faktor situasi meliputi situasi alami dan sosial. Kemudian faktor pengaruh belajar keterampilan motorik. Faktor yang penting yang dapat mempengaruhi keterampilan motorik yaitu menurut Ellis 1978, yang pertama umpan balik atau feedback. Terdiri 2 jenis, yaitu 1. Umpan balik intrinsik merupakan informasi yang dapat diterima untuk melakukan tampilan keterampilan motorik suatu latihan tertentu. Diperbolehkan secara langsung dari pengalaman dan tindakan. Yang kedua, umpan balik ekstrinsik merupakan suatu hasil pengetahuan yang menekankan ciri informal dari umpan balik. Kedua, distribusi latihan atau distribution of practice. Distribusi latihan membantu perolehan keterampilan motorik. Respon yang didistribusikan yaitu sisa interval selama proses perolehan keterampilan motorik yang berkelanjutan atau terus-menerus. Dan faktor yang ketiga yaitu stres dan kelelahan atau stress and fatigue. Stres didefinisikan 2 cara. Yang pertama merupakan keadaan di mana organisme manusia dalam keadaan termotivasi atau emosional, disebut juga tekanan emosi. Yang kedua sebagai permintaan tugas atau pekerjaan pada seseorang. Bila diharuskan mengikuti beberapa peristiwa sementara harus menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan lainnya, maka akan mengalami stres yang berat. Kedua definisi ini disebut dengan information overload.
Kemudian prinsip praktis yang dapat ditarik dari bahasan belajar keterampilan motorik ini adalah yang pertama, understand the task, yaitu pemahaman tugas. Tugasnya adalah memverbalisasikan keterampilan, mencoba mengidentifikasikan komponen bagian-bagiannya. Kedua, practice on specific components, atau melakukan latihan pada komponen tertentu. Di mana saat kompleksitas tugas-tugas meningkat, maka kita memfokuskan latihan pada komponen tugas tertentu yang khusus. Yang ketiga, obtain feedback atau memperoleh umpan balik. Umpan balik berguna untuk mengevaluasi keterampilan motorik dan membandingkannya dengan keterampilan standar. Yang keempat, practice under varied condition, melakukan latihan di bawah kondisi yang bervariasi, yaitu stimulus yang bervariasi merupakan faktor yang penting dalam memori, dan juga praktik di dalam kondisi yang bervariasi memudahkan dalam pencapaian motorik. Untuk itu, konteks variasi dalam latihan penyesuaian pencapaian ini dapat merubah ke lingkungan potensial. Dan yang kelima, sustains practice, yaitu mempertahankan latihan. Karena kelancaran keterampilan motorik memerlukan latihan terus-menerus. Baiklah, sekian dari pemaparan materi ketiga yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.